Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Azazil. Mungkin ada beberapa yang bertanya, siapa itu Azazil? Sehingga disandingkan dengan Adam sebagai manusia pertama serta merupakan nabi pertama. Azazil atau panglima besar malaikat adalah gelar untuk iblis. Dalam kitab karangan Al-Ghazali menyebutkan bahwa iblis itu sesungguhnya namanya disebut sebagai Al-Abid, ahli ibadah pada langit yang pertama. Pada langit yang kedua disebut Az-Zahid atau iblis ahli suci. Pada langit ketiga namanya disebut Al-A'rif yang mengetahui segala kekuasaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Pada langit keempat namanya adalah Al-Wali yang dibebani dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada langit kelima namanya disebut At-Taqi yang takut atau patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada langit keenam namanya disebut Al-Kazin yang mengawasi makhluk Allah yang bernyawa. Pada langit ketujuh namanya disebut Azazil atau makhluk yang kuat yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala dalam Lauhul Mahfudz namanya ialah tertera dengan sebutan iblis, dan selama 1000 tahun giat taat beribadah sujud non-stop kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah menjadi Sayyidul Malaikat atau penghulu pemimpin para malaikat dan Khazinul Jannah, juru kunci atau penjaga pintu surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersujud kepada Adam, semua bersujud kecuali iblis, dan iblis pun berkata, "Adakah engkau mengutamakannya daripada aku? Sedangkan aku lebih baik daripadanya. Engkau jadikan aku daripada api, dan engkau jadikan Adam daripada tanah." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, "Aku membuat apa yang aku kehendaki." Iblis pun tetap enggan bersujud kepada Adam. Dengan merasa bangga dan sombong, ia berdiri tegak sampai saatnya malaikat bangkit dari sujud. Karena melihat iblis belum bersujud, akhirnya malaikat bersujud untuk kedua kalinya. Iblis dengan kesombongannya berdiri tegak dan memalingkan wajahnya dari malaikat serta masih enggan bersujud. Akhirnya dengan kesombongannya yang tidak ada rasa sesal pada dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengubah mukanya yang semula sangat indah cemerlang menjadi bentuk seperti babi hutan, membentuk kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera, kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Mungkin sejenak kita berpikir bahwa iblis merupakan makhluk yang sangat berdosa, akan tetapi kita tidak tahu bahwasannya dia sebelumnya merupakan ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tafsir Sawi halaman 2 Tafsir Al-A'raf disebutkan bahwa iblis adalah bapak moyangnya jin dan setan. Maksudnya bahwa sebelum dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis itu dahulunya bernama jin. Setelah dikutuk Allah hanya gara-gara tidak mau bersujud kepada Adam, maka namanya menjadi iblis. Dalam suatu kitab hadis yang menjelaskan tentang iblis, karangan Syekh Taftazani bin Bashumi, kitab Shalawatul Kabul Akbar, Allah memerintahkan, memberi tugas, memberi mandat yang agung sangat mulia kepada iblis, diantaranya sebagai berikut. Pertama, iblis sebagai penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Kedua, iblis pernah hidup bersama bergabung dengan malaikat selama 80.000 tahun. Ketiga, iblis diangkat menjadi penasehat malaikat selama 20.000 tahun. Keempat, iblis menjadi pemimpin malaikat Korobiyun dalam waktu 30.000 tahun. Dan yang kelima, iblis melakukan tawaf atau mengelilingi arsy bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Malaikat di penjuru alam semesta, dari bumi, langit, Baitul Ma'mur, arsy, dan sebagainya, mereka semua menghormati iblis sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terhormat dan mulia. Sehingga bila iblis lewat di depan para malaikat, maka malaikat menghormati iblis bagaikan penghormatan prajurit kepada komandannya, pengawal istana pada rajanya, sehingga terhormatlah nama iblis di penjuru alam semesta. Namun sayang, di Lauhul Mahfudz tulisan iblis terselubung rapi, tidak satupun makhluk yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tertera nama Al-Kafir Al-Mal'un atau iblis ingkar dan terkutuk. Sebelum Nabi Adam turun ke bumi, diceritakan bahwa yang menempati bumi adalah bangsa jin yang dikelompokkan menjadi Banul Zan dan Banul Ban. Dua kelompok tersebut bertempur terus, tidak pernah bersahabat. Kemudian malaikat menanyakan kepada Allah,
Apa akan membuat orang untuk menjadi khalifah di bumi yang selalu penuh pertumpahan darah? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang bernama Azazil yang memimpin para malaikat Jibril, Mikail, Israil dan malaikat yang lainnya untuk menaklukkan Banul Zan dan Banul Ban di bumi ini. Setelah ditaklukkan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Azazil, malaikat dan Adam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala karena tujuannya untuk menjadikan satu dari mereka sebagai khalifah di bumi. Setelah diuji, ternyata yang lulus dari ujian tersebut adalah Nabi Adam. Akhirnya semuanya diperintahkan Allah untuk sujud penghormatan kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Akhirnya semua sujud kecuali Azazil karena rasa sombong dan membangkangnya. Demikianlah sedikit cerita tentang Azazil, sang panglima besar malaikat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.